Dan pemirsa, untuk membahas informasi terkait dengan kunjungan kenegaraan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, kami telah terhubung dengan Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Yon Mahmudi. Selamat sore, Pak Yon, apa kabar? Selamat sore, baik, terima kasih. Ya, Pak Yon, ini Indonesia menjadi negara kedua dalam tur Presiden Erdogan ke Asia kali ini. Anda melihat ada makna tertentu dalam kunjungan kenegaraan kali ini? Ya, saya kira ini menunjukkan hubungan yang spesial ya dari cara penyambutan Pak Prabowo terhadap Erdogan yang begitu hangat menyambut sendiri di lapangan Halim Perdana Kusuma. Mereka berjalan ya berdua secara dekat ini untuk menunjukkan bahwa memang hubungan antara Indonesia dan Turki itu sangat kuat. Ya. Kalau kita lihat ini kan kunjungan pertama Erdogan ya sejak memimpin. Erdogan itu kan memimpin sejak 2003 sebagai Perdana Menteri. Memang sebelumnya 2011 ada kunjungan dari Presiden Abdullah Gül ya ketika Erdogan menjadi Perdana Menteri. Tetapi dalam kapasitas Erdogan yang berkuasa sangat panjang, ini saya kira pertemuan pertama sebagai Presiden Turki yang berkunjung ke Indonesia ya dalam kurun waktu ya kalau 2011 kemudian sekarang saya kira ya sekitar 14 tahun yang lalu dan Oke, ini pertama kali Erdogan datang dan untuk memperkuat ya hubungan Indonesia dan Turki. baik. Pak Yon, ini sebelum kita akan melihat, memantau kepergian dari Presiden Erdogan ke Bandara Halim, saya ingin bertanya terkait dengan sejumlah perjanjian yang tadi sudah ditandatangani antara Indonesia dengan Turki, termasuk tadi perjanjian perdagangan. Ini bagaimana nanti mekanisme penerapannya Anda melihat dan bagaimana bisa menguntungkan kedua negara? Indonesia dengan Turki saya kira sudah cukup lama ya, bahkan Soekarno sendiri kan juga pada waktu itu memiliki sebuah inspirasi tentang pemimpin Turki Kemal Atatürk ya sebagai bagian dari inspirasi penting terhadap pembangunan di Indonesia. Tapi dari sisi ekonomi memang itu belum secara optimal dan diharapkan dengan penandatanganan MOU yang ada terutama di sektor perdagangan itu semakin memperkuat ya memperbanyak perluasan pasar Indonesia ke Turki karena produk-produk Indonesia kan juga disukai ya di Turki, apakah itu kaitannya dengan minyak nabati, oil, kemudian karet dan lain, tapi memang dikenakan tarif masih tinggi. Nah, melalui perjanjian ini diharapkan kemudian semakin dipermudah dan semakin banyak produk-produk Indonesia di Turki, termasuk Oke. juga kunjungan warga Turki ke Indonesia, karena selama ini kan Indonesia lebih banyak berkunjung ke Turki ya. Baik. Terakhir juga kan Erdogan berkunjung ke Indonesia ini dalam rangka menghadiri KTT G20 pada 2022 lalu, dan memang Indonesia dan Turki tergabung dalam G20 tapi Indonesia tidak tergabung dalam aliansi militer. Ini bisa berubah dengan hubungan kedekatan antara Indonesia dan Turki, Pak Yon? Ya, ya. Dan pada pertemuan G20 waktu itu kan masih terbatas ya kunjungan beliau sehingga tidak secara optimal ya membahas secara khusus ya tentang penguatan hubungan Indonesia dengan Turki. Nah, dalam kaitan dengan aliansi militer, Indonesia berkepentingan ya di dalam hal memperkuat hubungan kerjasama pertahanan dengan Turki, karena biar bagaimanapun Turki itu di posisi NATO kan sebagai salah satu pemasok militer tertinggi juga ya di NATO, dan pertahanan Turki dari sisi teknologi juga cukup tinggi dan itu saya kira bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Tapi apakah nanti akan berhubungan dengan aliansi, saya kira juga ya itu dari sisi militer memungkinkan untuk ya memperkuat aliansi militer antara Indonesia dengan Turki. Baik, terima kasih banyak Pak Yon Mahmudi telah bergabung di ID Sore dan telah membagikan perspektifnya. Semoga dengan kunjungan kenegaraan kali ini juga bisa menguntungkan kedua negara. Terima kasih banyak, Guru Terima Besar Hubungan kasih. Internasional Universitas Indonesia. Selamat sore. Selamat sore.